maka dia tu dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga koi pigaui na tolak dale 40 sona. Ya komeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah fi salatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk rogagan melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna maki oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasabah ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nasabah ia nak kana makana wa isa na ia buat tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak murah kemalasai. Kalau hikmah maburat bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitak dosa ana nasusu ko Allah Taala. Jadi mariomi ko malasai makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasiulangnya. Ito, iyo po hindi ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ni ramagam na yung po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi ta sesiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nak sama tu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medicine. Enggak, kalau fikih gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kena pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, ibu ya aku ya lasai wala sapacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasak. Ya aku ya lasai wala sapat tambah tepak, talengak sak baraka mulai ni. Kalau ke ujian, ya aku ya lasai wala sapat susu dosa, aja tapasawi lasaku pun na rekodin mau paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Nah, ya tu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang dong pintu si bawa ke lalu WC, makanya kau nggak tahu gue ke WC jarak selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Iya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kaderana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo
mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi engkau pak doa ngapuluh ku pemalata langsung Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya, tak apalah nih. Mampunco. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empe anak yatim maculuk ko monrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari rupi mali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ahlakul Libanin. Dia mengutip hadis nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saya diamalkan kalau dalam Fadilah Amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga koi pigau natolak dale 40 sona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar, jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nah lulukan ibu jujuna pakai HP na biasa na dulu ke makoy, kacamata baju yuna itu terutama makun raya daster na kung kacakiri nala ng kauna daster na binagatak. Itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana teman lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mo lulukan, aja lalu mu pake masa padale. Maka dia boleh minta deci. Gitu. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena pano. Tapi ya ko tala Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda.
Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari keringking, beribu jari agak nasab. Ia tu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoi pak angkat carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matobak. Supaya ia rokan ukoi laga kuat akalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukue. Itu namanya jin kuku. Ia tu ampai nabi tanah tiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca nasa iko masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cicak monro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nadena normal batena anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tu ampai to motot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu deni podam makan makoye makodam kan alabano cami mutaru kiawan atau jange dia naga padongan. Nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih makanya banyak hal itu babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena mak yo puidi ia merome gay baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka to pak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji kau ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus, kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat.
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria degaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat Allah yubassiruka bi Yahya, bahwa Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya, padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot na degana tamparan moto melo dia ku guru tak degadi ku pun mereka rewot kaya guru tak tampo tilalam ita ya wanang kangulungi dan tidak pernah habis. Iya, ya kota menana emala na capuri, asa wala mana pun asa ngala mana ni nak dale untuk angka silo milo maka si urut tapur dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe pun Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi ia Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadang anak nah ima kada tahu mana je malo nak makun rai na piarai gitu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalai umur 8 tahun lebih nalai na tilaw bolana genai na kiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do Nabi Isa tau denasu ko kamarai apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamarai pa na lacak polis aliwang na paling nama ketani Cina denasu upi di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampajak wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah padi dimakan maji nang kaduriang nguku natanya betul duriang dan itu kata patamai nanya maktani goncina kamarai. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturu pong Allah Ta'ala kau kinran masampay ban orang. Maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria masa tanya ko nabi makunra-kunrai mo mana kagagaw kilalang ni ke bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agasana anna laki haza maka da huwa min indillah annallaha yubassyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tappa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejana Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejana Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi na dia nang kanai terima magi ya nak makun rakun raya ni terima berarti tania boleh nak sabar iya onron nya makanya na sura apa itu makna asuko kutunia tama sudah masuk Nurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah
Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nappa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada gurute kung kaaga mustahil o kukurota mamilodong itu tembus. Makanya gurute ang kadui o kuyawan ang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandai dalam meri masam aja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat toko kaderai lari kita mau kamera. Baru ke toko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat menjaga. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imang. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kapan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kapan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesuju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kapan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kapan? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah fi sholatil maktubah. Sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa.
Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan, tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang, ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu, baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini, dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita kotor langsung ditendang, amal walau kulalan itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun, tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya, itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat, semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat, sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh.
Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang, ang kecil dipak dengan Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi, doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi, betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngamennya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak luar biasa itu karena itu tembus. Kayak apa? Ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decingaganna lino tacineti lawi talisarukun. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingakan lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan lino macina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah pancaji dicingat toka pokok ko surimunri aja tacalla ka gara-gara ibilawi wa qina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasawuf iya mitu tau misang isa na pa dong ko nisang kega aju kega wara kega au yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.